Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Amanda dari kelas MPI 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemimpin sebagai pembina organisasi atau kantor. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Nah, yang pertama kita bahas pemimpin terlebih dahulu. Pemimpin itu adalah seorang yang memiliki kemampuan di dalam mempengaruhi orang lain dan memanfaatkan kemampuannya itu melalui sikap dan perilaku yang mengarahkan serta memotivasi para anggotanya di dalam suatu kelompok. Nah, untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalui kesatuan pemahaman dan kerjasama yang baik menurut Sulistia 2022. Lalu yang kedua itu ada kepemimpinan, yang merupakan proses yang di dalamnya itu mempengaruhi orang lain dalam suatu kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien menurut Usman 2019. Nah, perbedaan dari keduanya itu adalah pemimpin itu orangnya atau individu yang punya posisi atau peran untuk memimpin, sedangkan kepemimpinan itu adalah prosesnya, yaitu bagaimana pemimpin tadi menjalankan perannya. Nah, jadi perbedaan utama dari keduanya itu, pemimpin itu orangnya, sedangkan kepemimpinan itu adalah prosesnya. Dalam organisasi, keduanya itu harus berjalan beriringan agar tujuan organisasi bisa tercapai dengan efektif. Lalu lanjut ke materi yang kedua itu ada peran pemimpin dalam membina organisasi. Nah, yang pertama itu ada kepemimpinan dapat dikatakan sebagai inti dari dinamika organisasi. Bagaimana seorang pemimpin itu mengarahkan, motivasi dan mempengaruhi anggota tim atau bawahannya menurut Supit 2023. Nah, lalu ada fungsi kepemimpinan yang mencakup beberapa aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Nah, seorang pemimpin itu dituntut untuk mampu merancang strategi, sumber daya, dan memberikan arahan yang jelas kepada anggotanya menurut Hakim 2024. Nah, sebagai pembina organisasi tentunya seorang pemimpin itu tidak hanya memberi perintah, tapi juga membimbing dan mendampingi anggotanya agar disiplin, bekerja sama, serta berkembang sesuai dengan tujuan organisasi. Lalu selanjutnya itu ada tugas atau fungsi pemimpin dalam organisasi. Yang pertama itu ada menetapkan tujuan dan kebijakan organisasi, yang artinya pemimpin itu bertugas menentukan arah organisasi. Yang kedua, menyusun strategi dan kebijakan organisasi, yaitu dengan memastikan langkah yang ditempuh sesuai dengan visi dan misinya. Yang ketiga, menjadi sumber informasi bagi anggotanya. Nah, pemimpin itu harus bisa menjadi pusat informasi atau penghubung internal maupun eksternalnya. Yang keempat, mengelola relasi dengan pengikut, yaitu dengan membangun kepercayaan, komunikasi efektif, dan memberikan motivasi. Yang kelima, ada pengambilan keputusan, yaitu bertindak sebagai pengambil keputusan penting dalam organisasi. Nah, dan yang keenam itu memimpin secara manajerial atau mengintegrasikan kepemimpinan dengan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, semua fungsi tadi itu merupakan bentuk nyata pembinaan yang dilakukan oleh seorang pemimpin agar anggota itu tetap terarah dan termotivasi. Lalu ada contoh nyatanya. Contoh itu seperti ketua organisasi membina anggotanya lewat rapat atau koordinasi. Contohnya itu seperti ketua BEM itu membina anggotanya dalam menyelenggarakan kegiatan sosial kampus. Nah, agar berjalan tertib dan sesuai dengan tujuannya. Lalu sementara di lingkungan kantor itu contohnya itu seorang kepala bagian melakukan pembinaan melalui rapat evaluasi rutin, kayak memberikan bimbingan kerja serta menegakkan kedisiplinan agar kinerja pegawai itu tetap optimal. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pembinaan pemimpin tidak hanya soal pengarahan, tetapi juga memberi teladan dan membangun budaya kerja yang baik. Nah, jadi kesimpulan akhirnya itu pemimpin adalah individu. Nah, sedangkan kepemimpinannya itu adalah proses memimpin. Lalu yang kedua itu peran pemimpin dalam organisasinya itu membina, mengarahkan, memotivasi, dan mempengaruhi anggotanya. Lalu untuk tugas pemimpinnya itu meliputi penetapan tujuan,
penyusunan strategi, pengambilan keputusan, serta membangun komunikasi. Nah, untuk contoh nyatanya itu seperti tadi, ketua BEM itu membina anggotanya lewat koordinasi dan keteladanan agar kegiatan berjalan tertib dan sesuai dengan tujuan. Nah, dan yang terakhir itu, pemimpin sebagai pembina organisasi atau kantor berperan penting dalam membimbing anggotanya itu agar disiplin, bekerja sama, dan berkembang sehingga tujuan organisasi itu bisa tercapai. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.